Terima kasih Bang Wasril Tanjung. Ya. Pertama saya mengapresiasi terlebih dahulu diskusi atau bincang-bincang kita pada sore hari ini. Karena sependek yang saya amati, di samping Provinsi Jambi besok ya, itu merayakan hari jadinya yang ke-67. Ya, jadi sudah cukup matang sebenarnya ya, usia yang sudah cukup matang gitu. Di saat yang sama sejarah yang terjadi jauh sebelum Provinsi Jambi ini terbentuk, itu mungkin generasi sekarang belum banyak yang tahu. Jadi itu poin saya yang saya apresiasi dari tema kita pada sore hari ini. Persinggungan saya dengan sejarah ini perlu saya pertegas dari awal. Saya bukan seorang sejarawan, sama sekali bukan sejarawan. Tetapi pegiat deh. Iya, jadi sejak 2010 mungkin ya, 2010 saya punya minat khusus ya, di luar profesi pekerjaan sehari-hari, itu menelusuri sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan sejarah dan budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Provinsi Jambi. Nah, sejak itu saya mulai mengunjungi beberapa tokoh, entah itu tokoh sejarah, tokoh budaya, tokoh seni, tokoh pendidikan. Kemudian saya menelusuri sumber-sumber yang ada di perpustakaan di kampus di Jambi, perpustakaan perguruan tinggi ya. Kemudian perpustakaan dan arsip yang ada di Jambi, baik kabupaten kota, bahkan bila saya ada aktivitas pekerjaan di luar daerah, itu juga saya manfaatkan untuk mencari sumber literatur yang subjeknya itu berkaitan dengan sejarah dan budaya Jambi. Nah, jadi alhamdulillah sampai hari ini di rumah cukup banyak literatur yang saya kumpulkan. Itu murni upaya pribadi sebenarnya untuk menyimpan atau mengkopi, bahkan bagian dari aktivitas yang cukup sering saya lakukan sampai hari ini adalah menelaah sumber literatur itu, lalu saya tulis secara populer di media-media portal media online ya, kemudian di koran-koran. Sampai hari ini alhamdulillah masih sering saya lakukan itu loh. Nah, sejak itulah saya punya sedikit pengetahuan tentang sejarah Jambi ya. Nah, jadi karena harus kita akui dari sumber literatur sejarah yang sedikit itu masih didominasi oleh peneliti luar. Betul. Dan umumnya buku-buku yang ditulis juga dalam bahasa asing. Nah, ini menjadi problem berikutnya bagi pembaca di Jambi. Betul. Sudah sedikit, itu pun lebih banyak ditulis oleh orang luar. Gitu. Saya mencermati hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman akademisi baik di Jambi selama ini, tapi itu pun menurut saya belum cukup kuat ya, belum cukup, dan juga belum banyak bisa diakses secara mudah oleh publik. Nah, kita kan punya Universitas Batanghari ya, ada jurusan sejarah, FKIP di situ. Kemudian di Unja juga punya. Nah, saya berharap kehadiran riset-riset di dua lembaga ini, untuk menyebut contoh, itu bisa diakses secara mudah oleh publik gitu loh. Nah, itulah awal proses persinggungan saya dengan sumber-sumber literatur sejarah, dan memang gawe seperti ini tidak banyak diminati. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman arsiparis itu ya cukup heran bagi mereka. Ngapain hari ini masih ngumpulin buku-buku jadul ya, kata orang ya, buku-buku lamo kayak gitu, di saat orang tidak banyak lagi menaruh perhatian itu. Jadi bagi saya itu tantangan, dan dinikmati saja sejauh ini itu. Jadi kalaupun mau diistilahkan
ini semacam jalan jalan sunyi lah ya. Jalan sunyi yang bagi saya kalau kita sampaikan ke publik melalui tulisan-tulisan populer ya. Ya. Kan kalau jurnal itu kan terbatas pengaksesnya. Iya. Dan itu pun bahasanya berat ya. Berat. Nah, tapi kalau kita tulis dalam artikel populer, orang akan berkecenderungan untuk ingin lebih tahu dan syukur-syukur menaikkan tahapnya. Betul. Jadi memulai dari hal-hal yang sederhana baru kemudian menelusuri lebih jauh secara mendalam gitu loh. Saya pikir itu Bang Basril awal mula persinggungan saya. Tapi memang pekerjaan utamanya pekerjaan utamanya iya pekerjaan utama adalah di beberapa tempat yang bisa menghidupi dapur kan. Iya betul siap ya tapi emang menggali sejarah itu betul kata jadi emang langka ya orangnya dan juga sulit untuk mencari data itu kan, apalagi data yang primer gitu kan. Gitu kan makanya barang langka nih masuk apa nih gitu kan. Jadi tadi disampaikan hanya sebatas hobi atau ada nggak cita-cita yang tinggi lah, harapan tingginya mau menyusun literatur yang berhubungan dengan Jambi nih, ataukah apakah dulunya ada kejadian yang membuat Bapak tuh pengen nyusun itu? Apa alasannya? Padahal untuk nyari duit mungkin kecil lah ya kan. Justru ngeluarin duit. Iya, nyari duit kan gitu kan. Jadi saya pengen nanya kira-kira apa nih alasannya? Apakah ada orang Bapak ketemu sama tokoh tertentu disuruh Bapak untuk nyari, atau karena memang pribadi? Nah terus pribadi itu apa momentumnya sehingga Bapak tuh mau nyari literatur Jambi ini gitu? Iya, tahun 2012 kalau tidak salah. Oke. 2 tahun sebelumnya sebenarnya sudah mulai seperti yang saya sampaikan tadi 2010 ya. Ada semacam kelompok kecil ya, saya namai kelompok kecil pada waktu itu namanya Seloko Institute. Seloko Institute ini sebuah komunitas riset yang fokus pada Jambi Studies. Jadi isu-isu Jambi itu coba kita kumpulkan literaturnya, lalu kita diskusikan, lalu kita bikin reviewnya. Jadi misal kita menemukan tesis tentang Jambi, kita review. Nah hasil review itu kita publikasikan. Bahkan kita pernah membuat jurnal dulu namanya Jurnal Seloko. Itu juga fokus pada isu-isu sejarah budaya. Pokoknya yang berkaitan dengan Jambi lah. Jadi sampai pada satu titik kita pernah punya momen di tahun 92. 92 itu di Jambi pernah ada seminar Melayu kuno pada waktu itu. Itu dihadiri oleh para pakar yang cukup bergengsi di masa itu ya. Ada sejarawan, ada arkeolog, ada antropolog, ada beberapa disiplin ilmu yang datang ke Jambi lalu menyampaikan hasil-hasil riset mereka berkaitan dengan sejarah Melayu kuno. Nah, 92 sampai di 2000-an ya, 2010-an relatif kita tidak mendengar ada satu peristiwa ilmiah besar. Kalaupun ada ya tidak berkelanjutan gitu lah ya. Dan itu juga tidak banyak juga dipublikasi secara luas. Nah, tahun 2013 kita membuat namanya International Conference on Jambi Studies di Hotel Novotel pada atas nama apa? Lembaga itu Seloko Institute bersama Dewan Kesenian Provinsi Jambi. Nah, kemudian juga dibantu oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata. Itu membuat satu konferensi besar yang menghadirkan 38 pemakalah yang lebih dari separuh itu dari luar negeri, dan itu nama-nama besar tentang Jambi. Jadi ada Profesor John N. Miksik, ada Profesor Barbara Watson Andaya, ada Dr. Anna Tehgalov. Itu nama-nama besar di dalam studi sejarah budaya, kemudian antropologi, seni, hukum ya, lebih kepada hukum adat misalnya. Nah, itu datang ke Jambi dan kebetulan kami yang mengorganisasikan itu konferensi itu, dan itu mendapat apresiasi luar biasa, terutama dari para scholar ya, para peneliti
yang memang mereka dibesarkan di dalam studi Jambi. Jadi banyak orang luar negeri yang besar karena dia melakukan studi di Jambi. Tapi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, riset mereka tidak diketahui. Ya. Kalaupun tahu tidak bisa diakses. Kalaupun bisa diakses nggak bisa baca. Iya. jadi problem itu. Nah, karena saya juga punya punya kesenangan ya. Bukan kepuasan batin lah ya, menulis, merespon berbagai isu aktual. Nah, saya anggap sejarah belum begitu banyak diminati orang. Ya, betul. Kemudian bagaimana memudahkan publik untuk bisa memahami sejarah. Betul. Jadi menjadikan isu-isu yang berat itu, diskusi oleh kawan-kawan di kampus itu bisa diterima oleh segmen semua masyarakat. Nah, mulai menulis sejarah-sejarah yang kecil, sejarah mikro ya, sejarah gedung, sejarah bangunan-bangunan yang penting di Jambi itu penting gitu. Nah, saya punya kebiasaan itu mengunjungi tempat-tempat yang saya anggap itu punya peran sejarah pada masanya. Nah, saya datangi, ya saya wawancara ke orang yang ada di situ, kemudian saya tulis gitu. Terus saya punya satu contoh, Mas. Ini agak gila sebenarnya pekerjaan ini. Jadi tahun 1970-an mungkin ya, awal-awal 90-an. Itu ada disertasi yang ditulis di Columbia University. Itu menulis satu fase sejarah penting 1916. Oh, itu masa perang. Ya, itu orang menyebutnya kan Sultan Taha meninggal 1904 ya. Nah, 1916 itu terjadi satu perang cukup unik sebenarnya karena melibatkan paham kebatinan ya, yang ada di Hulu, di Sarolangun, kemudian sampai ke perbatasan Palembang gitu loh. Kemudian Lampung, kemudian Jawa Barat itu loh. Nah, itu ada disertasi yang ditulis oleh Jang Aisyah Mutolib namanya. Menulis disertasi di Amerika itu tentang, judulnya itu From War to Rebellion. Disertasi itu belum banyak diketahui orang, masih dalam bentuk bahasa Inggris ya. Dan kami kebetulan atas bantuan kawan-kawan yang ada di luar negeri ketika di Jambi dibawa itu. Nah, saya saking ingin tahunya siapa yang menulis itu, saya telusuri betul itu dengan biaya pribadi. Karena dia disebut sebagai sejarawan di UGM, saya tanya segenerasi dia, baik di Jambi maupun yang ada di Jakarta itu kan. Bahkan murid-muridnya gitu kan, sampai muridnya aja nggak tahu di mana posisi. Kawan-kawan segenerasi dia aja nggak tahu gitu loh. Bahkan murid dia sendiri sudah jadi profesor yang pernah kami undang ke Jambi untuk membedah disertasi itu. Seringkasnya dari proses pencarian yang panjang itu, saya sampai pada satu momen ternyata orangnya sudah meninggal. Hanya beberapa bulan sebelum pencarian. Dapat itu ya. Nah, cari itu pun saya harus ke makamnya. Nah, nyari ke makamnya itu itu nggak mudah juga di Jakarta itu. Iya. Ribuan makam di situ. Kalau kita nggak tahu tanggal meninggalnya kapan, kemudian posisi makamnya di mana, itu susah gitu loh. Nah, saya harus mencari itu. Ibarat kita di rimba itu kan harus capek nyari dan ketemu. Dan dalam proses pencarian itu disertasi itu saya bawa. Saya sampailah kemudian di nisannya itu. Ya, itu bagian dari cara saya untuk menghormati sejarawan ya. Menghormati jasa mereka yang telah menulis tentang daerah kita itu. Prinsip saya itu menemui, kita misalnya membaca sebuah buku dan kita betul-betul mendapat pengaruh positif dari buku itu atau karya itu, sebuah karya. Selagi penulisnya masih hidup, kalau bisa kita bisa bertemu, bisa berdiskusi, berdialog ya kan. Kalaupun tidak bertemu, ya tadi saya bilang cari makamnya. Nah, kalau kita mau lebih jauh lagi, ya cari orang-orang yang pernah bersinggungan dengan dia.
Jadi kita dapat satu proses pencarian yang bagi saya itu mengajari banyak hal buat kita, bahwa menekuni sebuah hobi pekerjaan itu ya harus ada pengorbanan sebagai konsekuensi logis lah ya. Dan betul. Sejauh ini kita nikmati saja. Insya Allah ya, luar biasa. Jadi emang dari hobi tadi ternyata bisa mendapatkan banyak informasi apalagi tentang Jambi yang mungkin minim, tapi karena kita punya minat tadi sehingga kita bisa lebih banyak mengetahui tentang kejambian. Nah, tapi nanti kita di segmen berikutnya kita akan bertanya lebih lanjut lagi, kira-kira apa nih hal menarik yang didapatkan tentang Jambi setelah hasil riset selama ini. Tapi nanti kita akan dengar setelah pesan-pesan berikut ini ya. Tetap standby di 102,7 FM Nuril Radio. Bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Biso. 102,7 FM Nuril Radio, kembali lagi bersama saya di sini Wasil Tanjung, dan di sini saya bersama Pak Jumardi yang menjadi pegiat budaya dan sejarah Jambi. Nah, sore ini kita ngomong-ngomong tentang sejarah Jambi nih, karena momentum hari ulang tahun Provinsi Jambi ya, yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 6 Januari Pak ya. Nah, karena tadi disampaikan pada segmen pertama bahwasanya narasumber kita ini banyak mencari literatur tentang kejambian, tentu banyak hal yang didapatkan dari pencarian itu yang barangkali pendengar kita sekalian, ya sahabat Nuril sekalian, ini belum mengetahui tentang data-data tentang Jambi di masa lalu, dan itu ternyata sangat keren sekali. Nah, makanya di segmen ini kita akan nanya nih, kira-kira apa saja nih yang paling keren yang pernah Bapak dapatkan selama ini. Mungkin bisa diceritakan Pak 3 hal yang paling keren lah tentang Jambi, silakan Pak. Ya, seperti yang di awal pembicaraan kita tadi, saya menyayangkan sebenarnya perayaan HUT Provinsi Jambi ke-67 ini tidak dibarengi dengan kegiatan entah itu seminar ya, entah itu dialog publik, entah itu pameran, apa yang berkaitan dengan literasi sejarah, khususnya proses berdirinya Provinsi Jambi. Betul. Nah, sependek yang saya amati tidak ada. Saya sudah lihat SK kepanitiaan HUT Provinsi Jambi ke-67 yang diselenggarakan oleh Pemprov. Saya tidak melihat ada satu kegiatan yang itu menunjukkan komitmen pada literatur sejarah Jambi, khususnya sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Padahal momentum yang tepat Pak ya. Saya pikir ini momentum. Iya. Itulah dalam bayangan saya ada beberapa perangkat daerah yang memiliki tupoksi untuk melakukan itu. Misal ada Dinas Pendidikan, kemudian ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perpustakaan, kemudian bisa juga mungkin Balitbangda ya, untuk membuat atau menggairahkan studi-studi riset-riset yang berhubungan dengan kesejarahan. Karena saya menganggap pemerintah daerah itu tidak melulu berurusan dengan ekonomi, tidak melulu berurusan dengan perut gitu, tapi juga mentalitas. Betul, menambahkan giroh betul. Kemudian juga tanggung jawab kita terhadap perjalanan panjang daerah ini, salah satunya juga ada faktor sejarah masa lalu yang tidak boleh kita abaikan. Betul. Itu kritik saya sebenarnya. Yang sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya kita pernah mendengar ada pameran, tapi itu tidak berkesinambungan. Pakai bisa membuat sayembara penulisan sejarah populer misal. Tokoh-tokoh berdiri sejarahnya Provinsi Jambi misal ya. Kemudian tempat-tempat bersejarah dalam proses pendirian Provinsi Jambi kemudian keterlibatan organisasi-organisasi pemuda, keterlibatan lembaga partai politik, keterlibatan lembaga legislatif gitu loh. Ada banyak instrumen kelembagaan maupun perorangan yang punya peran dalam proses pendirian Provinsi Jambi. Nah, seperti pertanyaan tadi, saya ingin memulai besok
itu tepat usia Provinsi Jambi ke-67. Itu artinya kalau hitung pemerintahan mundur, ya? Iya, pemerintahan Provinsi Jambi. Itu artinya kalau kita tarik mundur itu kan tepat pada 6 Januari 1957. Orang kan bertanya, kenapa 6 Januari? Nah, kan? Betul. Kenapa 6 Januari 57? Ya, peristiwa apa gitu kan? Peristiwa apa itu? Iya. Harusnya adakah peristiwa-peristiwa yang memiliki mata rantai di periode-periode sebelumnya? Makanya saya ingin memulai ketika negara ini, Republik Indonesia ini diproklamirkan, ya, Sumatera ini kan satu provinsi pada waktu itu. Ya, jadi 17 Agustus 45 itu Sumatera ini baru satu provinsi, ya Provinsi Sumatera. Ibu kotanya di Medan, Sumatera Utara. Kalau nggak salah gubernurnya itu Mr. Tengku Muhammad Hasan. Teuku Muhammad Hasan. Nah, 1946 itu diselenggarakanlah yang namanya Komite Nasional Indonesia membuat sidang di Bukit Tinggi untuk menyusun 3 subprovinsi yang awalnya satu, Sumatera dibuatlah menjadi 3. Waktu itu 3 sub itu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Nah, di sini mulai muncul ide sekaligus kehendak bagaimana Jambi ini bisa berdiri sendiri sebagai daerah otonom. Nah, itu loh. Tidak lagi misal menjadi bagian dari Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Karena kalau namanya bagian, ya bagian juga dapatnya. Iya. Sementara kalau kita menjadi daerah sendiri, kita punya hak yang lebih tinggi, luas untuk mengatur perjalanan daerah kita sendiri. Nah, pada waktu itu hasil penghitungan suara memang tidak ada tarik menarik. Ada yang menghendaki kita di Sumatera Utara, ada yang menghendaki di Sumatera Tengah, ada yang menghendaki di Sumatera Selatan, ada yang menghendaki berdiri sendiri. Tapi hasil penghitungan suara pada waktu itu kita bergabung di Sumatera Tengah. Betul. Di dalamnya itu ada Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Berjalanlah kita menjadi bagian dari Sumatera Tengah. Nah, Keresidenan Jambi itu memiliki 2 kabupaten, ya, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pemerintah tahun 48. Ada Kabupaten Merangin yang mencakupi Kewedanan, Bangko, Tebo, Marobungo. Kemudian ada Batanghari membawahi Kewedanan, Batanghari, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Satunya Kota Praja. Kota Praja dulu ya. Disitulah kita mulai bergeliat menjadi bagian dari Sumatera Tengah. Tapi ide di awal tadi untuk berdiri sendiri itu masih dalam perjalanannya, karena menyadari perjalanan daerah Jambi kok begini-begini aja gitu ya. Cuman jadi bagian aja. Jadi bagian gitu. Mulailah. Saya mungkin tidak bisa lebih spesifik ya, tapi paling tidak periodisasi besarnya saja dalam garis waktu. Muncul tuntutan dari 2 organisasi tahun 54 waktu itu, dari Himpunan Pemuda Batanghari Merangin, HP Merbahari namanya. Itu kalau nggak salah didirikan tanggal 2 bulan Februari 54. Jadi himpunan pemuda itu Batanghari Merangin. Berarti kan mencakupi 2 wilayah kabupaten ya tadi ya. Satu Batanghari, satu di Merangin itu kan. Kemudian ada juga satu organisasi namanya Propeja. Ya, jadi pemuda Pemuda Rakyat Jambi. Itu didirikan bulan Mei ya. Kedua organisasi ini bersepakat untuk mendorong kembali gagasan Provinsi Jambi berdiri sebagai daerah tingkat 1. Artinya tidak lagi bagian ya. Langsung, yang bisa berhubungan langsung dengan pemerintah pusat. Jadi provinsi kalau bahasa hari ini kan.
Dan gagasan itu secara tertulis disampaikan kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta ketika Muhammad Hatta dari Bukit Tinggi mau ke Jakarta singgah di Bangko. Nah itu ada fotonya Muhammad Hatta sedang berada dengan muda tadi ya? di situ, dan di situ diserahkan secara tertulis tuntutan Jambi menjadi provinsi. Oke, iya. Ya Hatta kan karena dalam proses tahun 54 itu kan dalam proses untuk menjaga stabilitas ya. Negara pasca merdeka itu kan belum semuanya settle gitu kan. Di semua segala sektor kehidupan masih butuh penguatan dan stabilitas politik sangat penting pada masa itu. Ya gagasan itu diterima gitu loh. Nah 54 kemudian sepanjang 54-55 itu terjadi banyak dukungan makin meluas. Baik itu datang dari gabungan partai politik gitu ya, ada Partai Masyumi, ada PNI, bahkan ada PKI. Itu mendukung gagasan pendirian Provinsi Jambi. Kemudian ada Dewan Pemerintahan daerah gitu ya. Kemudian ada DPRDS ya, DPRD sementara, Merangin dan Batanghari itu juga mendukung. Kemudian alim ulama, kemudian perwakilan marga, ada banyak muncul dukungan secara kelembagaan yang menghendaki Jambi perlu segera berdiri sebagai Provinsi Jambi. Nah, tahun 54, 55, 56 itu fase di mana konsolidasi berbagai komponen masyarakat di Provinsi Jambi itu memperjuangkan keinginan untuk menjadi daerah tingkat 1 provinsi. Nah, medium perjuangannya macam-macam. Melalui Kongres Pemuda Sedaerah Jambi mulai tahun 54, kemudian 56. Itu terjadi tidak hanya di Merangin tapi juga di Tebo, di Bungo, di Tungkal. Kemudian Kongres Daerah Jambi itu yang sangat terkenal itu terjadi di Bioskop Murni ya. Sekarang udah nggak lagi. Kemudian Bioskop Kapitol, kan banyak tuh di kota ini. Di bioskop dulu ya. Jadi ya makanya orang tidak membayangkan bahwa gagasan besar itu bisa muncul di mana saja. Tidak mesti muncul di sebuah tempat yang kita yakini itu harus di perguruan tinggi, tidak. Ya tergantung konteks pada masanya. Ketika tempat itu mungkin bisa menampung banyak orang, bisa mudah diakses oleh banyak orang. Jadi saya pikir itu bisa saja gitu loh. Nah, 54, 5, 56 tuh fase di mana dukungan terus berdatangan, bahkan kelompok pemuda lah yang paling sering untuk menagih. Jadi 56 itu terbentuklah yang namanya Badan BKRD ya, Badan Kongres Rakyat Daerah Jambi. Ketuanya Haji Hanafi, kemudian sekretarisnya Ibrahim, kemudian bendaharanya kalau nggak salah Raden Sahur salah ya. Nanti mungkin kalau ada salah mohon dikoreksi. Ada banyak pihak sebenarnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada lembaga politik, ada organisasi pemuda, ada perwakilan marga. Nah, di situ disepakati kita butuh satu organisasi yang bisa menyatukan dari sebanyak komponen masyarakat yang bisa menggelindingkan gagasan ini secara sistematis, terukur, dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana gagasan ini bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait ya. Pada waktu itu kan kita masih di bawah Sumatera Tengah. Kemudian pada waktu itu juga kita harus juga berdiplomasi di Jakarta kan, Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita butuh satu organisasi yang bisa mewadahi gagasan ini, maka dibentuklah BKRD. Badan Kongres Rakyat Daerah Jambi. Nah, itulah yang dibacakan setiap paripurna di DPRD Provinsi Jambi di tanggal 6 itu, keputusan deklarasi pendirian Provinsi Jambi itu malam hari sebenarnya. Jadi betapa kehendak untuk berdiri itu sudah sangat kuat.
jangan sampai lagi dirongrong kan, biasa kan dalam proses politik itu kan. Bahkan kalau kita mencermati 56, 57 itu proses di mana terjadi polemik di intern BKRD. Lagi pemilu perdana ya. Iya 55 ya. Waktu itu kan 55. Bersamaan juga dengan tuntutan Kerinci. Waktu itu kan Kerinci kan kalau kita baca dalam sejarahnya itu kan oleh Belanda kan digabungkan ke dalam Sumatera Barat. Ada juga tuntutan untuk berdiri menjadi daerah provinsi, tapi setelah terwujudnya Provinsi Jambi, mereka ingin jadi bagian dari Jambi. Itu ada bukti-bukti suratnya di dalam dokumen-dokumen BKRD itu. Nah, dalam proses pencarian itu kan kita bisa melihat bahwa yang memperjuangkan keberadaan Provinsi Jambi ini tidak dimonopoli oleh satu entitas sosial. Betul. Itu yang saya bilang tadi, ada berbanyak macam komponen gitu loh. Bahkan di dalam literatur dokumen-dokumen BKRD yang saya cermati itu, dalam proses mewujudkan ini kan butuh logistik kan. Itu gimana itu? Itu kan nggak punya uang kan pada waktu itu, dari mana itu? Lagi baru awal merdeka. Jadi disepakatilah melalui sidang pleno di Tungkal bahwa perwakilan marga itu mengumpulkan bantuan keuangan iuran bagi BKRD untuk bisa mewujudkan kehendak ini. Kemudian ketika di Tebo, kongres di Tebo, di Bungo, itu juga sama, menegaskan kembali bahwa kita harus bantu iuran, kita harus bantu bersama. Bahkan salah satu dokumen menyebutkan ketika delegasi BKRD ke Jakarta itu ya mereka perlu uang, dan waktu itu nggak ada uang gitu loh. Jadi bisa kita bayangkan kan bagaimana proses tidak mudahnya untuk menjadi provinsi Jambi Nah, bahkan DPRD dana otonom Kabupaten Batanghari dan Merangin itu juga sebagian dipergunakan untuk proses pendirian Provinsi Jambi gitu. Jadi kalau kita baca dari tahun 54 kemudian 45, 46, 48 gitu ya. Kemudian 56, 57 itu kita mendapati satu proses yang luar biasa dilakukan oleh para pendiri Provinsi Jambi. Bahkan kelompok pemuda itu paling sering mengingatkan kalau tidak segera kami akan melakukan dengan cara kami sendiri sesuai tuntutan lapangan. Nah itu jadi ada gerakan pembela gerakan ini ya, rakyat daerah Jambi. Jadi setelah dideklarasikan itu ada gerakan untuk membela gagasan pendirian Provinsi Jambi itu, untuk mengingatkan kembali. Makanya singkat cerita pada 6 Januari itu kongres ya, dideklarasikanlah berdirinya Provinsi Jambi. Itu udah disahkan dari pusat ya? Belum. Oh, belum ya? Itu masih de facto. Bukan de jure. Jadi de facto bahwa kita sudah mendeklarasikan Jambi sebagai provinsi. Tentu sebelumnya sudah ada diskusi dengan Dewan Banteng, kemudian Panglima T2 Sriwijaya. Bahkan tahun 56 sampai 57 itu ada proses politik di level Sumatera Tengah. Jadi ada proses politik lah ya, negosiasi lah ya. Bagaimana gubernur itu diganti oleh ketua Dewan Banteng waktu itu A. Husen ya, masalah. Bagaimana diplomasi BKRD dengan Dewan Banteng, bagaimana diplomasi dengan pihak di Jakarta gitu kan. Walaupun di tahun 57 itu sebenarnya sudah ada upaya penyusunan undang-undang pembentukan Provinsi Jambi, Riau dan Jambi gitu loh. Tapi kan pemuda ini kan tidak mau, ya seperti peristiwa Rengas Dengklok kan. Terlalu lama, terlalu banyak berdiplomasi kan. Betul. Nah, kita deklarasikan aja yang penting gitu kan. Yang penting semua pihak, semua aspirasi kita secara tertulis, semua komponen kelembagaan di daerah sudah kita sampaikan ke
pemerintah pusat. Tapi itu bukan dikategorikan sebagai pemberontak ya berarti? Enggak ya. Tidak, karena ya kita tidak kita tidak pengen keluar dari NKRI mungkin ya. Keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita juga tidak melakukan pemberontakan kudetaan atau terhadap struktur pemerintahan di Sumatera Tengah itu. Karena sebelum itu dideklarasikan sudah panjang sekali tadi. Hampir semua komponen di semua tempat sudah dilakukan rapat-rapat besar kan. Kemudian gagasan itu sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu. Artinya mereka sudah pada tahu itu loh. Walaupun muncul pertanyaan pada waktu itu, terutama dari pihak Sumatera Tengah ya. Emang mampu kalau kita berdiri sebagai provinsi ya. Itu artinya jumlah populasi penduduk kita belum banyak. Betul. Kemudian kemampuan keuangan daerah kita juga belum bagus gitu kan. Tapi kalau saya membaca narasi-narasi yang berkembang dalam periode itu, justru kehendak untuk menjadi provinsi itu ya tadi menyadari ketika kita menjadi bagian itu malah kita lambat gitu kan. Nah, dengan harapan itu kemudian kita lepas dari Sumatera Tengah, kemudian kita berdiri. Jadi poin penting saya adalah ada banyak peran para pihak untuk mewujudkan berdirinya Provinsi Jambi. Nah, 6 Januari 57 itu de factonya dideklarasikan. De factonya ya. Jadi dideklarasikan, 8 Februari baru diresmikan. Jarak sebulan. Iya, nah 5 Januari sampai Februari itu jangan dikira santai-santai kerjaan ini selesai. Iya. Justru di situ rumitnya. Karena kan ada konsekuensi logis kan. Mengisi jabatan-jabatan strategis yang harus diisi. Konsekuensi dari keinginan untuk berdiri provinsi kan harus punya kepala daerahnya siapa itu kan. Punya DPRD di level provinsi. Ya kan? Kemudian ada Dewan Pemerintah Daerahnya. Jadi ada banyak kelembagaan sebagai konsekuensi dari kehendak untuk menjadi provinsi. 8 Februari diresmikan oleh Dewan Banteng. Kemudian disaksikan juga oleh unsur dari Kementerian Dalam Negeri. Dan sekaligus pada fase berikutnya dimulailah pelantikan akting gubernur. Kita kan selama ini kan mengenal ada Jamin Datuk Gelar Bagindo kan. Nah, itu sebelum Yusuf Singadekane. Itu akting gubernur. Akting gubernur. Iya, jadi jabatan sebelum ada gubernur yang tip gitu ya. Iya. Bahkan satu periode, satu fase yang belum banyak diketahui publik, sebelum Yusuf Singadekane itu sudah ada seorang gubernur yang sah dipilih melalui DPRD secara demokratis di DPRD. Itu namanya tadi Haji Hanafi. Itu sudah sah, mendapat suara terbanyak. Dia ketua BKRD tadi ya? Iya, ketua BKRD. Oke. Itu sudah istilahnya itu ya, pemenang lah ya, suara terbanyak yang dipilih sebagai gubernur pertama kita. Nah, bahkan sudah disampaikan melalui delegasi ke pemerintah. Cuman sebelum pelantikan ada terjadi peristiwa politik gitu loh. Ini yang belum banyak diketahui oleh publik. Nah, saya pikir itu perlu dikaji kenapa gitu loh. Siap. Ya, luar biasa ya. Jadi 6 Januari 57 kita de facto, 8 Februari kemudian diresmikan. Disusul tidak lama setelah itu muncullah undang-undang di tahun 57 juga. Pembentukan daerah Jambi itu kan. Tapi kita malah memperingatinya setiap tanggal 6 Januari ya, bukan Februari. Ya tadi karena kita mengambil dimensi historisnya. Siap. Bahwa kalau legalitas itu kan hanya persoalan aja. Ya, hukum lebih-lebihan lah ya. Tapi semangat kehendak sejarah yang betul-betul terwujud oleh para pendiri kita pada masanya itu ya tercermin di tanggal 6 Januari itu. Makanya itulah dasar kenapa sampai hari ini setiap tanggal 6 Januari itu dirayakanlah HUT Provinsi Jambi. Itu ada perdanya itu yang menyebutkan itu.
keren ya. Jadi emang kalau kita tahu sejarahnya, oh gini rupanya. Jadi kita tahu ya. Cuma kita tahu selama ini kan merdekanya Indonesia kan. Ternyata Jambi punya sejarah yang luar biasa juga ya kan. Nah, Masya Allah nih udah nggak terasa. Tapi nanti kita masuk ke segmen terakhir ya untuk kira-kira apa nih refleksi setelah puluhan tahun kita merdeka. Lantas apakah cita-cita orang-orang dulu itu sudah tercapai atau belum? Atau mungkin apa nih harapannya untuk para pemuda berikutnya? Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap standby di 102,7 AM Nurul Radio di program Biso Bincang Sore. Kembali lagi bersama saya di sini Wasyo Tanjung di program Biso ya Bincang Sore, dan pada sore hari ini kita membahas tentang sejarah Jambi ya, mengingat karena ulang tahun Jambi itu jatuh pada tanggal 6 Januari. Jadi kita menyambut ya peristiwa yang besar nih di Provinsi Jambi. Makanya kita pada sore hari ini bincang sore terkait sejarah Jambi, dan bersama saya di sini tokoh ya, sosok yang selama ini banyak berkecimpung lah dengan sejarah Jambi. Tadi udah menceritakan banyak hal ya tentang Jambi. Nah, ini kita udah masuk segmen terakhir. Jadi mungkin Pak bisa menyampaikan kira-kira gimana nih refleksinya terkait Jambi yang udah masuk 67 tahun, dan kira-kira apa nih harapan ke depan agar Jambi ini mungkin bisa lebih maju daripada sebelumnya yang mungkin punya keterbatasan dulunya kan, tapi sekarang kita berharap makin maju lagi dan mungkin bisa go nasional bahkan internasional ya. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Seperti sama ya di awal tadi saya bilang 67 itu kalau kita ibaratkan sebagai subjek ya, diri manusia itu sudah melewati banyak fase di dalam hidupnya gitu ya. Artinya pahit manis kehidupan dia sudah lewatin. Artinya di usia ini memang sudah saatnya kita merefleksikan seperti apa Provinsi Jambi yang kita impikan itulah. Di tahun 57 itu sebenarnya muncul satu kesadaran bahwa ketika provinsi ini terwujud, itu bukan berarti selesai urusan itu. Justru disitulah awal mula bahwa mereka yang dipercayakan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan itu mewujudkan apa yang menjadi keprihatinan pada periode-periode sebelumnya, karena Jambi pada masanya kan pernah dilabeli era kupon ya, era di mana karet menjadi faktor penting di dalam struktur ekonomi kita gitu loh. Terutama sumber daya alam di kehutanan, kemudian pertanian gitu loh. Nah, kita yang hidup hari ini, pertama dalam pandangan saya sebagai generasi muda ya, kita harus berterima kasih terlebih dulu kepada mereka yang betul-betul mendermakan pikiran, tenaga, harta. Seperti yang saya jelaskan tadi kan. Semua pihak bahu-membahu untuk wujudkan daerah Provinsi Jambi. Jadi kita mesti berterima kasih. Nah, wujud terima kasih itu kan tentu tidak cukup kita ucapan saja, mengirimkan doa, lalu juga membacakan naskah deklarasi pendirian Provinsi Jambi. Saya pikir tidak dalam level itu lagi gitu. Di usia 67 ini harus mengkonkretkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri Provinsi Jambi. Artinya ekonomi harus betul-betul didesain untuk menyejahterakan masyarakat. Artinya kalau hari ini kita itu memiliki kabupaten ya, kemudian 2 kota ya. Nah, jadi itu harus dirasakan penuh program-program pemerintah yang disusun itu. Manfaatnya memang harus diterima oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber penerimaan daerah bahkan negara yang diambil dari kandungan bumi, itu juga harus kita cermati betul.
Kalau kita menganggap itu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Jambi hari ini, salah satu penopangnya adalah dari sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, itu kan. Itu juga harus diperhatikan eksesnya, dampaknya. Betul. Nah, kita sama-sama menyadari menutup 2003 lalu memulai 2024 bahkan sampai hari ini, beberapa kabupaten kan semua di wilayah barat itu coba lihat masih terendam banjir. Parah Kerinci. Nah, parah kan. Nah, itu tidak bisa kita lihat dalam kacamata ekonomi saja gitu loh. Mendongkrak pertumbuhan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam kita, batu bara, sawit, kemudian penambangan liar penambangan pohon secara tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi hanya karena ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi secara tinggi, tapi kita abai ekses yang ditimbulkannya. Nah, saya pikir ini momen bagi kita untuk mengoreksi kembali peran kita sebagai daerah penghasil, peran kita sebagai daerah penghasil SDA tadi, untuk memastikan warga di seluruh kabupaten kota dalam Provinsi Jambi itu terhindar dari ancaman bencana ekologi yang ditimbulkannya itu. Itu saya pikir ini salah satu yang harus kita suarakan gitu loh, bahwa di usia 67 ini, di tengah banyaknya bencana ekologi yang kita saksikan, itu memaksa kita untuk memikirkan kembali gitu loh, bahwa semangat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu harus sejalan dengan semangat juga menjaga lingkungannya alam, lingkungan kita, terutama kondisi hutan kita hari ini. Nah, itu kan peristiwa belakangan ini kan udah banyak tuh, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, nah, kemudian wilayah tutupan hutan kita yang makin berkurang gitu loh. Nah, saya melihat dalam beberapa literatur memang dari tahun 70-an itu masif melalui program transmigrasi, kemudian agenda-agenda Pelita pada waktu kan itu Orde Baru bagaimana membuka wilayah-wilayah ekonomi baru itu kan, yang itu berkonsekuensi pada pembukaan lahan secara besar-besaran. Nah, tahun 74 itu saya baca ada salah satu buku yang ditulis oleh mantan gubernur kita juga, Pak Jamaluddin Tambunan namanya. Beliau ini periode jadi gubernur periode tahun 74-79. Itu periodisasi di mana alam hutan itu tidak lagi semata urusan lingkungan, tapi sudah menjadi peristiwa ekonomi dan politik global itu. Jadi program-program Bank Dunia pada masanya itu masuk invest gitu loh. Nah, itu saya bilang tadi. Itu berkonsekuensi pada penanaman modal asing. Nah, jadi keran investasi itu kan dimulai dari situ. 74-79 periode 70-an kan. Sampai sekarang. Nah, bahkan belakangan kita ribut urusan batu bara kan. makin masif sekali karena salah satu sumber penerimaan negara itu sangat bergantung pada sektor energi mineral sumber daya alam batu bara dan mineral itu loh. Nah, itu saya pikir satu refleksi penting gitu loh. Jadi konsekuensi dari mengejar pertumbuhan ekonomi itu memiliki akses terhadap keberlanjutan alam dan lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, coba kita lihat hasil scoring daya saing daerah tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Itu catatan kritis buat pemerintah Provinsi Jambi. Di usia 67 itu kita justru berada di urutan paling buncit di Pulau Sumatera. Itu ada banyak item yang diukur di situ. Tapi persoalan infrastruktur, persoalan sumber daya manusia, kemudian persoalan infrastruktur ekonomi, banyak itu. Nah, jadi saya pikir kita tidak boleh terlena dengan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,9
sekalipun masih di bawah capaian nasional, walaupun melewati target RPJMD misal untuk di tahun 2022 kemudian ya. Nah, hasil rilis BPS kita di tahun 2023 itu terdapat catatan kritis sebenarnya bahwa sekalipun jumlah perekonomian, persentase penduduk miskin kita mengalami penurunan, tetapi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Jambi ini justru naik. Jadi secara makro pertumbuhan ekonomi kita ini meningkat. Nampak meningkat. Tapi pada dimensi-dimensi yang lebih spesifik justru terjadi peningkatan gitu loh. Nah itu kan menunjukkan anomali. Artinya itu ada catatan itu, ada alarm gitu loh bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu secara otomatis membuat banyak dimensi di dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya itu membaik itu. Jadi itu saya bilang kalau kita melihat laporan Badan Pusat Statistik untuk 2023 ini di kuartal atau di triwulan ketiga itu ada catatan yang harus kita akui gitu. Indeks kedalaman justru meningkat, Gini rasio Gini rasio itu model pengeluaran penduduk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk itu meningkat. Gitu. Nah coba untuk apa gitu pertumbuhan yang tinggi tapi kalau tingkat ketimpangan kita juga tinggi gitu. Jadi tentu harus kita akui ada beberapa kemajuan gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang menjadi dasar lah ya, koreksi itu harus diperbaiki gitu. Kalau dalam pandangan saya di usia 67 ini kita sudah harus konsisten menetapkan standar kepemimpinan kepala daerah itu harus tinggi gitu loh. Tidak lagi sekedar menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Sifatnya event organizer ya. Jadi maksudnya harus ada ide-ide brilian. Mulai dari misal peningkatan jumlah APBD kita itu harus meningkat. Karena kecenderungan tiap tahun kan permintaan belanja daerah itu kan banyak naik terus ya. Nah, sementara penerimaan kita terbatas. Nah, itu kan harus kita perbaiki. Kemudian kualitas sumber daya manusia terutama menjadi kewenangan pemerintah provinsi kewenangan SMA, SMK itu harus diperbaiki. Itu loh. Kemudian kesehatan stunting itu. Banyak saya pikir catatan-catatan yang harus kita buka secara objektif agar perayaan-perayaan tahunan seperti ini itu memiliki nilai gitu loh. Dan masyarakat menjadi bagian dari perayaan ini, jangan sekedar seremonial saja itu. Dibacakan teks naskah BKRD lalu sudah gitu loh. Tapi kita tidak terhubung sama sekali secara psikologis bahwa menjadi provinsi ini diawali oleh satu kehendak bersama agar rakyatnya maju. Maju itu kan infrastruktur terutama publik misalnya jalan, jembatan, kemudian sekolah, kesehatan kemudian kesehatan, kemudian termasuk keamanan, demokrasi, transparansi. Kita ingin betul-betul tata kelola keuangan daerah kita itu betul-betul bersih itu. Nah, satu tadi yang saya lupa di periode 56, 57 itu periode di mana tidak saja konsolidasi, kemudian ada satu peristiwa menarik maksud saya dari beberapa butil hasil kongres yang dilakukan di Bungo itu dengan dihadiri oleh ratusan dan perwakilan banyak komponen itu bahwa proses perjuangan pendirian Provinsi Jambi itu tidak hanya menunjukkan peristiwa zohir, jadi ada peristiwa batin di mana meminta kepada guru-guru ngaji, ulama-ulama di kampung-kampung untuk mendoakan. Jadi saya pikir itu cerminan bahwa kehendak untuk berdiri itu
diawali dengan kesadaran penuh untuk menciptakan kondisi sosial, kesehatan, pendidikan yang kita anggap ketika masih di Sumatera Tengah kita tidak bisa lebih leluasa mengatur potensi kedaerahan kita untuk maju sehingga bisa bersejajar dengan daerah-daerah lain. Tapi ketika sudah terwujud, maka pekerjaan rumah bagi pemerintah terutama pemerintah kita, baik itu yang di kabupaten kota maupun yang di provinsi, untuk tidak lena gitu ya, tidak lena, kan jangan sampai merasa difasilitasi dengan di setiap jabatan yang melekat pada dirinya lalu bekerja kurang optimal gitu. Jangan sampai itu loh. Karena masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat dari program-program yang disusun oleh pemerintah daerah. Semoga harapannya dengan ulang tahun yang ke-67 ini insya Allah adalah perubahannya mendekati ke sana ya. Saya pikir itu dan bisa menggerakkan semua komponen baik itu dari unsur legislatif, kemudian eksekutif di level kabupaten kota itu harus bersinergi gitu loh. Karena tidak mungkin seperti salah satu contoh tadi kan, efek dari bencana yang sedang kita alami di kabupaten kota itu kan tidak bisa berdiri sendiri pemerintah sendiri tapi bekerjasama dengan organisasi juga gitu kan. Jadi saya pikir itu dan ini momentum bagi kita semua untuk memikirkan kembali apa yang sudah kita perbuat untuk Jambi gitu loh. Karena pesan dari para pendiri itu kan sangat jelas sekali. Orang Jambi, mereka yang bekerja di Jambi atau mereka yang punya hubungan emosional dengan Jambi tentu punya tanggung jawab untuk menjadikan daerah ini maju gitu loh. Maju di semua sektor Karena harus kita akui orang masih saja menyebut Jambi itu di mana, bertanya di mana, itu kan repot juga gitu. Betul. Nah, itu saya pikir ini momentum kita untuk melakukan otokritik, evaluasi bagaimana Jambi itu maju secara ekonomi tapi juga aman secara ekosistem alam dan lingkungannya, sehingga usaha-usaha yang kita upayakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan salah satunya itu bersumber dari sektor sumber daya alam itu juga sejalan dengan upaya kita melestarikan, menjaga agar anak cucu kelak kita ini kan bisa jadi cucu dari apa yang dipikirkan oleh pendiri dulu. Kita sendiri harus punya pikiran yang sama bahwa generasi setelah kita akan menduduki Jambi juga dan kita tinggalkan apa buat mereka gitu loh. Jadi saya pikir insyaallah itu saja, dan saya pikir saya menghimbau kepada kaum cerdik cendekia sebenarnya karena mereka yang harusnya mengamati secara serius dalam perjalanan panjang Provinsi Jambi ini, kemudian ada solusi-solusi, usulan-usulan, gagasan-gagasan agar pembangunan Jambi itu betul-betul sesuai yang diharapkan. Jadi kaum cerdik cendekia tidak boleh abai lah. Nah, sejarah ini salah satunya itu mengingatkan kita. Jadi pentingnya sejarah tuh di sini. Itulah. Jadi makanya saya agak menyayangkan kenapa di momen penting ini justru kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesejarahan justru tidak muncul gitu loh. Yang ada itu kan pelibatan massa, ramai. Namanya orang merayakan kan pengen happy, boleh aja, tapi jangan membuat kita lena gitu loh. Apalagi di saat beberapa daerah dalam kondisi terkena musibah kan, saya pikir kita harus betul-betul paham lah. Dan alhamdulillah insya di momentum ini Nur Radio mengundang Pak Jumardi nih untuk bahas. Saya bilang ini anomali juga ini sebenarnya. Iya, alhamdulillah, insyaallah ya. Baik, pendengar sekalian ya, sahabat Nur Radio yang luar biasa. Kita tadi mendengarkan sejarah Jambi yang barangkali kita jarang mendengarnya.
Dan insya Allah mungkin barangkali akan ada sesi berikutnya nih. Kita lebih dalam lagi. Tapi karena waktu udah terbatas, bakal udah lewat nih 1,5 jam. Masya Allah nggak terasa nih kalau cerita sejarahnya seru gitu kan. Yang insya Allah sahabat Nur sekalian. Iya belum dikupas habis nih ya. Baru momen kemerdekaan aja nih ya. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi ya sahabat Nur sekalian. Pokoknya tetap standby di 102,7 FM Nur Radio. Nah karena sudah di penghujung acara, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan data barangkali tadi ya. Siap. Nanti insyaallah Pak Jumadi siap untuk dikoreksi dan juga kami yang selaku bertugas pada kesempatan kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di momentum Jambi yang ke-67 tahun ini mari kita jadikan diri kita sebagai orang yang memiliki peran untuk Jambi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.